Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di saya seputar keles, alarm sama keamanan buat motor, GPS dan lain-lain. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan jadi kekurangan dan kelebihan kalau kita pasang keles pakai modul rakitan. Jadi modul rakitan tuh seperti ini. Di video sebelumnya udah saya jelasin perbedaan modul rakitan dan modul ori. Terus perbedaan keles, remote semuanya udah saya jelasin. Kalau kita nemu remote di jalan itu kayak gimana, misalkan apakah bisa dikonekin atau enggak, di video-video selanjutnya nanti juga ada seperti itu. Video yang sebelumnya juga udah saya upload juga perbedaan kontak keles, modul sama yang lain, pokoknya seputar keles. Jadi yang ingin tahu seputar kontak keles, bagi yang ingin beli cari referensi silahkan di subscribe aja. Oke, sekarang akan saya jelaskan. Nanti di video selanjutnya saya akan review keles Cina. Jadi keles Cina itu ada beberapa. Nah, ini ada keles Cina. Oke, nanti akan kita review, ada merek Nine, ada merek Hightech, lain-lain juga ada. Nanti kita bandingkan dengan yang ori. Jadi kekurangan dan kelebihan pakai Cina atau pakai ori nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan ini. Jadi keles tapi pakai modul rakitan. Saya juga pernah ngerakit sendiri modul rakitan, tapi modul rakitan saya itu nggak seribet yang istilahnya yang ada di pasaran. Beberapa ya ada yang sangat ribet. Soalnya saya kalau pasang keles itu customer saya tanyakan dia udah pernah pasang keles atau belum, masang di mana. Nah, kebanyakan itu biasanya juga ada yang udah pasang keles juga ada karena kecewa dia. Kayak kemarin saya masang di daerah Jakarta Barat, dia pasang keles dengan harga 1,2 juta. Jadi yang dipasang itu kontak keles PCX tapi modulnya itu rakitan. Tapi jeleknya itu dia harus setiap pakai kelesnya itu harus selalu mencet remote, jadi malah lebih ribet. Oke, ini akan saya jelaskan sistem kerja modul rakitan itu seperti kayak gimana. Jadi modul rakitan itu dia sebenarnya hanya timer aja. Jadi ketika dipencet dia nanti akan memberikan waktu ke kontak keles. Nah, ini ada kontak keles. Untuk kontak kelesnya ini yang saya pakai ini PCX 160 kebetulan ya. Untuk kontak keles bebas mau apa aja, kebetulan yang saya buat contoh ini yang PCX 160. Jadi sistem kerjanya ini dia akan memberikan waktu di sini, timernya itu kurang lebih ada yang 5, ada yang 10, ada 12, ada yang 15. Tergantung settingan atau buatan timernya sendiri. Nah, kalau di saya dulu itu begitu di remote dipencet, kalau saya dulu saya kombinasikan dengan model alarm seperti ini. Untuk model alarmnya bebas pakai apa aja tergantung yang jual. Jadi kalau saya dulu itu sistem kerjanya itu harus mencet remote. Jadi harus dipencet dulu remote yang gambar gembok kebuka. Dipencet sekali. Nah, begitu dipencet sekali, kita punya waktu sekitar kurang lebih 5 detik untuk menghidupkan ini. Untuk memutar kontak kelesnya. Nanti kalau misalkan lebih dari waktu yang sudah ditentukan, kita harus mencet lagi. Nah, ada beberapa, kalau itu yang punya saya ya. Kalau punya saya itu hanya seperti itu. Jadi begitu ini udah kita putar, kita hidupkan, motor udah bisa dipakai jalan. Lalu kita matikan lagi, udah kita tinggalin itu dia udah otomatis ngunci. Nah, itu kalau yang buatan saya. Ada beberapa yang saya pernah temuin. Jadi ketika dia ngidupin motor harus dipencet sekali dari remote. Nah, setelah dipencet dia bisa diputer. Habis gitu setelah motor dimatikan, tadi kan posisi udah diputer on nih, speedo udah nyala. Habis gitu kontaknya di offin. Nah, setelah di offin ada beberapa penjual itu dia harus mencet lagi remote-nya. Ya, mau nggak mau kan harus istilahnya ngeluarin remote lagi. Ngeluarin remote dari kantong. Jadi itu lebih ribet dari yang buatan saya. Jadi sistem kerjanya malah 2 kali. Kalau di saya itu cukup sekali. Begitu dipencet tek sekali motor udah bisa dihidupin. Nah, begitu motor ini kita offin udah kita tinggalin udah ngunci lagi. Tapi kalau beberapa penjual itu dia belum ngunci, dia harus dipencet dulu. Jadi jeleknya kalau dia nggak dipencet atau lupa matikan, motor masih bisa dinyalakan sama orang lain. Jadi kalau modul rakitannya seperti itu, dia sistem kerjanya 2 kali istilahnya. Jadi ketika dipencet dia on, untuk mematikan harus dipencet lagi. Nah, itu yang sistem kerjanya istilahnya 2 kali. Terus ada beberapa yang pakai modul ini, central lock mobil atau alarm mobil. Kalau yang pakai alarm mobil atau central lock mobil sih saya sarankan lebih baik jangan ya. Kenapa saya bilang jangan? Soalnya itu dipakai khusus buat mobil dan biasanya kalau buat mobil itu ampernya lebih besar dan yang pasti
dia nyedot akinya juga lebih gede. Di beberapa di online itu saya cek itu pakai itu apa namanya, central lock mobil. Di YouTube juga ada yang jual juga. Terus di Facebook, di beranda, di beberapa grup-grup itu saya nemukan pakai central lock mobil. Nah, jeleknya kalau pakai central lock mobil itu seperti itu. Jadi satu, dia akan nguras aki, yang jelas pasti nguras aki. Soalnya dari pengalaman saya pernah masang keles. Nah, dia itu orangnya udah masang keles. Nah, mau nggak mau kan kelesnya saya bongkar. Nah, setelah saya bongkar ternyata itu dia modulnya rakitan dan pakai central lock mobil. Dan dia sistem kerjanya sama, dia 2 kali. Saya bilang 2 kali seperti itu tadi. Jadi kalau mau ngidupin motor harus dipencet dulu remote-nya sekali. Kalau matikan harus dipencet lagi. Nah, itu dia harus ngeluarin remote terus istilahnya kalau ngidupin matiin. Terus ada lagi yang ini juga yang pakai starter. Jadi di Alaram ini kan ada fitur buat starter dari remote. Nah, di beberapa penjual itu dia pakai fitur starter ini buat ngidupin ini kontak keyless-nya. Jadi kalau ngidupin kontak keyless dia harus nyetater ini, dipencet ini 2 kali. Nanti dia baru bisa di-on-kan. Nah, setelah dimatikan, nanti dia harus mencet dulu gembok kebuka ini. Soalnya dia masih aktif kontak keyless-nya itu. Jadi sistem kerja starter dari Alaram ini sebenarnya gini, dia begitu di starter tek tek dia tuh mesin nyala. Nah, setelah mesin nyala itu dimatikan, pencet yang gambar gembok kebuka yang ini. Kelihatan nggak nih? Nah, yang gembok kebuka ini. Tapi kalau dipakai di keyless juga sama caranya berarti. Jadi dipencet 2 kali tek tek dia kontak keyless aktif. Nah, dia bisa diputer. Habis gitu, setelah misalkan motor kita pakai jalan, kontaknya kita offin. Nah, speedo udah mati. Nah, speedo udah mati, cuma harus kita matikan dulu dari sini. Kalau nggak dimatikan nanti bisa dihidupin sama orang lain, soalnya belum dimatikan. Jadi itu juga sama, sistem kerjanya juga 2 kali juga. Terus ada lagi yang pakai remote ini juga, pakai timer biasanya yang remote-nya cuma 2 tombol. Yang ada juga sih saya ambilkan contohnya. Nah, yang seperti ini ada juga yang pakai modul rakitan seperti ini. Jadi ini kan di remote ada 2 tombol on sama off. Ini coba saya buka dulu, bisa enggak nih. Nah, ini modul timernya. Terus ini remote-nya. Nah, remote-nya itu ada tulisan off sama on sama off. Jadi kalau mau ngidupin kontak keyless ini harus dipencet dulu on. Nah, setelah dipencet on, biasanya ada notif lampu nyala atau apa, ini bisa diputer. Nah, untuk selanjutnya kan ini udah on, anggap aja speedo udah on. Kita jalan. Setelah jalan motor berhenti, kita offin. Nah, speedo udah mati. Nah, speedo udah mati, kalau nggak di offin nanti dia akan nyala terus ini. Jadi kalau yang ini juga sama, sistem kerjanya 2 kali, harus di offin juga. Kalau yang modul rakitan saya itu biasanya cuma mencet sekali doang. Nah, kebanyakan yang dijual di pasaran itu dia mencetnya 2 kali, sistem kerjanya malah 2 kali. Jadi mau nggak mau dia ribet, harus ngeluarin remote terus. Beda dengan yang ori. Kalau yang ori itu dia ini remote-nya nggak perlu dikeluarin, nggak perlu dipencet, yang penting ada di sekitar kita. Nah, seperti ini. Ini punyanya remote PCX160. Jadi remote ini yang penting dekat dengan motor, kurang lebih jaraknya itu 1,5 meter ya. Jadi kalau dia berada di sekitar 1,5 meter dari motor itu remote-nya nggak perlu kita pencet-pencet, kita kantongin aja, motor udah bisa langsung dihidupin, bisa diputer. Jadi ini dipencet langsung bisa diputer. Begitu dimatikan, kita juga nggak perlu mencet remote lagi, kita jauhkan aja otomatis sudah ngunci. Jadi misalkan kita udah pakai jalan nih, kita pencet sekali, remote ini nggak perlu kita pencet-pencet, hanya kita deketin, nggak perlu dideketin ya, kita kantongin aja di kantong kita, di baju atau di celana. Itu motor udah kontak keyless dipencet sekali udah bisa nyala. Habis itu dimatikan udah. Begitu kita matikan kita juga nggak perlu mencet-mencet remote lagi. Soalnya dia begitu lebih dari 2 meter otomatis ngunci. Nah, perbedaannya di situ kalau yang ori ya. Ini perbedaan yang ori sama yang modul rakitan seperti ini. Dan modul rakitan itu macam-macam, soalnya kan tergantung penjualnya juga. Saya sendiri juga pernah ngejual yang modul rakitan. Tapi untuk sekarang yang modul rakitan saya ini udah nggak saya jual. Tapi kalau ada yang minta biasanya tetap saya jual. Tapi yang saya ini sistem kerjanya cuma 1 kali. Yang lain kan kebanyakan 2 kali, harus di on dan di off. Kalau punya saya itu hanya dipencet sekali,
dia udah motor, istilahnya kontak keles bisa diputar, bisa dihidupin. Setelah dimatikan, kita nggak perlu mencet remote lagi. Nah, perbedaannya yang modul rakitan di saya itu seperti itu. Tapi kalau yang lain kebanyakan di ini pakai on off atau central lock mobil itu. Tapi yang kalau mobil itu mendingan sih jangan ya. Soalnya dia lebih boros di aki. Soalnya dia difungsikan buat mobil tapi dipakai di motor. Oke, itu tadi perbedaan modul rakitan dengan yang ori. Jadi kalau yang ori itu dia nggak perlu mencet-mencet remote, tapi kalau yang modul rakitan itu harus mencet-mencet remote dulu. Tergantung penjualnya, dia istilahnya ngakalinya seperti apa. Jadi untuk misalkan pengen yang simple atau yang kayak gimana, tinggal tergantung kebutuhan budget kita juga. Soalnya modul rakitan ini ada yang ngejual di bawah 1 juta, ada di atas 1 juta juga ada. Jadi sesuai selera aja. Tapi kalau ori itu ya kurang lebih 2 jutaan. Ya tentunya barangnya kan lebih bagus untuk jangka panjang. Saya sarankan lebih baik pakai yang ori aja. Atau misalkan budget kita juga nipis, sedangkan kita pengen fiturnya yang otomatis tanpa mencet-mencet remote, itu mendingan pilih yang merek Cina. Nah, untuk yang merek Cina nanti kita review juga kekurangan dan kelebihan. Jadi untuk video selanjutnya nanti akan kita review merek Cina seperti ini. Ini keles Cina. Nanti juga ada kekurangan dan kelebihan. Dia keles Cina itu juga sebenarnya juga udah otomatis. Nanti tinggal dipilih aja, merek Cina juga lumayan banyak sih yang di pasaran. Oke, jangan lupa di-subscribe bagi yang ingin tahu seputar keles, keamanan motor atau alarm dan lain-lain, silahkan di-subscribe aja. Jangan lupa diaktifkan notifnya, jadi biar tahu nanti kalau video saya selanjutnya biar tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.